Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelia Tri Agustina, NIM 241186206148. Saya dari kelas 1A dengan jurusan yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Abduluddin SPDI MPDI. Allah menciptakan manusia karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan beberapa tujuan. Di antaranya yaitu 1. Ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 21. Yang kedua adalah khilafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di bumi dan mengurusnya dengan akal. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 165 dan Al-Baqarah ayat 30. Adapun yang ketiga yaitu mengemban amanah. Allah menciptakan manusia untuk mengemban amanah di dunia. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Yang keempat adalah agar tahu kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar mereka dapat menyadari kekuasaannya. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 12. Yang kelima adalah saling mengenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda agar mereka saling mengenal, menghormati dan bekerja sama. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua adalah Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meyakini akan keberadaan para nabi dan rasul termasuk Nabi Adam alaihissalam. Menurut buku kisah para nabi tulisan Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri agar iblis tidak sombong kepada Adam. Beliau menciptakan tanah yang diambil dari hamparan bumi dengan warna yang beragam, yaitu putih, merah, dan hitam. Anak cucu Nabi Adam lahir dalam keadaan yang berbeda-beda. Cipta manusia dari tanah ini juga disemat dalam Quran surah Asy-Syad ayat 71 yang berbunyi Iz qala rabbika lil malaikati inni khalqin basyarum min tin. Artinya yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Lalu ketika tiba waktunya Allah untuk menyiapkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam, dia berfirman kepada malaikat dalam surat Al-Syad ayat 72 yang berbunyi fa idza sawaituhu wa nafakhtuhu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Artinya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaknya kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, ketika ruh itu sampai di kepalanya, Adam pun bersin dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmatimu, yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban. Lalu saat ruh Nabi Adam mulai masuk ke hal ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, ketika ruh itu sampai di kepalanya, Adam pun bersin dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban. Lalu saat ruh Nabi Adam mulai masuk ke matanya, dia melihat buah-buahan yang ada di surga. Setelah ruh tiba di kedalaman, dimulailah Nabi Adam berkeinginan untuk makan. Apalagi sebelum ruh tiba di kaki Nabi Adam, ia sudah meloncat terlebih dahulu karena ingin mendekati buah-buahan yang ada di surga. Oleh karena itu, dalam surah Al-Anbiya ayat 37 Allah menjelaskan tabiat manusia yang memiliki sifat tergesa-gesa. Nabi Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta. Ini sesuai dengan hadis yang berbunyi tingginya tubuh Adam adalah 60 hasta dengan lebar 7 hasta. Hadis riwayat Ahmad. Menurut buku Mujizat Hadis Nabi yang ditulis Dananur, 60 hasta biasanya dalam memutuskan suatu keputusan, kita sebagai manusia dikaitkan dengan yang namanya masalah. Masalah akan selalu datang secara tak terduga-duga dan menyusul di balik setiap
ketenangan yang ada. Oleh karena itu, satu-satunya cara bagi kita adalah bagaimana menemukan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi, tetapi dengan akal dan pikiran yang sehat. Pertempuran antara otak dan hati ini seringkali terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya, dalam hal pekerjaan, hati ingin mendorong kita untuk mengikuti fashion kita, sementara otak mengingatkan kita untuk tanggung jawab dan kebutuhan finansial. Dan pada akhirnya tidak ada pemenang di dalam pertempuran antara otak dan hati. Keduanya adalah bagian penting dari diri kita, dan kita harus belajar untuk hidup dengan harmoni dengan keduanya. Dengan mendengarkan otak dan hati, kita dapat membuat keputusan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan menjalani hidup yang bahagia dan fulfilling. Apabila manusia di muka bumi ini mampu menjernihkan hatinya, maka mereka akan pula mengendalikan otaknya untuk selalu berjalan ke arah kebaikan, sehingga otak tidak perlu lagi berdebat dengan hati. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sesuatu haruslah mengedepankan suara hati yang berpegang pada jalan kebenaran, jalan yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu suara hati yang terbebas dari paradigma dan belenggu. Sehingga akhirnya perdebatan antara hati dan otak akan mencapai titik jemu menuju satu tujuan, yaitu berusaha di dunia fana ini dengan jalan kebenaran menuju alam selanjutnya guna memperoleh surga. Sumber-sumber ajaran Islam, yaitu pertama adalah Al-Quran, merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama, sehingga segala persoalan harus berpedoman kepada Al-Quran. Berikut adalah beberapa contoh hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran, seperti larangan memakan daging babi, tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Kedua yaitu hadis. Di sini saya akan menjelaskan contoh hadis tentang kebaikan dan keburukan yang berbunyi, barang siapa berkeinginan berbuat keburukan lalu dia tidak melakukannya, Allah menulis di sisinya pahala satu kebaikan sempurna untuknya. Yang ketiga yaitu ada ijma, kesepakatan para ulama atau komunitas Islam terkait dengan masalah hukum tertentu. Ijma digunakan untuk mengambil keputusan hukum ketika tidak ada petunjuk langsung dari Al-Quran atau Sunnah yang relevan. Yang keempat adalah qiyas, metode penalaran analogi yang digunakan untuk memutuskan hukum baru dengan membandingkan dengan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu jenis qiyas ini adalah hukum membunuh manusia, baik dengan benda berat maupun benda ringan, di mana hukum keduanya adalah haram, sebab membunuh adalah kehataan sekaligus dosa karena mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kalimat syahadat merupakan pokok ajaran agama Islam dan termasuk ilmu tauhid. Umat Islam membacanya dalam setiap ibadah sholat 5 waktu atau dalam bacaan tahiyat yang berbunyi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah.